Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanisi Ramadhani dengan NIM 0806128227 kelas B, Farmasi 2022. Di sini saya akan menjelaskan analisis data deskriptif dari jurnal yang saya kerjakan. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Analisis Persepsi Terhadap Obat Generik Masyarakat di Kabupaten Banjar. Jenis penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif analitik menggunakan desain survei cross-sectional, yaitu mengamati variabel tertentu pada satu waktu yang sama dan tiap subjek hanya diukur sebanyak satu kali. Research question dari penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat di Kabupaten Banjar terhadap obat generik berdasarkan dimensi keamanan, safety, efektivitas, efisiensi, dan penerimaan atau acceptability. Berikutnya, populasi dari penelitian ini adalah seluruh penduduk di Kabupaten Banjar yang berjumlah 543.799 orang. Untuk sampelnya diambil 190 orang yang mewakili dari populasi. Jumlah 196 orang ini diambil melalui rumus Solvin, di mana tingkat kepercayaannya 95% dan margin of error-nya 5%. Pengambilan sampel menggunakan proportional stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika populasi dibagi menjadi subkelompok atau strata yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, kriterianya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kriteria inklusi. Di sini artinya subjek dari penelitian harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, penduduk tetap di Kabupaten Banjar. Kedua, pernah melihat, mendengar, mengenal, dan atau menggunakan obat generik. Dan yang ketiga, berusia lebih dari 18 tahun. Untuk kriteria eksklusi, di mana responden tidak boleh memiliki kriteria sebagai berikut. Jika responden memiliki kriteria sebagai berikut, tidak akan dimasukkan sebagai responden. Yang pertama, responden berlatar belakang pendidikan yang berhubungan dengan medis dan obat-obatan seperti dokter, dokter hewan, apoteker, perawat, bidan, dan para medis lainnya. Yang kedua, responden tidak memberikan informasi yang lengkap dari kuesioner yang telah diisikan. Berikutnya, data collection. Pengambilan data menggunakan survei, menggunakan kuesioner yang diisi dengan cara checklist atau centang. Kuesioner ini terbagi menjadi dua lembar. Yang pertama itu lembar persetujuan atau informed consent, yang kedua yaitu lembar inti. Lembar inti dari kuesioner ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, lembar karakteristik responden yang berisi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang dari responden. Yang kedua, lembar inti berisi persepsi terhadap obat generik. Berikutnya data dan variabel. Di sini bisa dilihat pada tabel data yang diperoleh berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data usia. Data usia tergolong dalam data kualitatif ordinal yang dapat diurutkan menjadi dua kategori. Yang pertama dewasa muda, yang kedua dewasa tua. Kemudian ada data jenis kelamin merupakan data kualitatif nominal. Kemudian ada status perkawinan merupakan data kualitatif nominal. Pekerjaan merupakan data kualitatif nominal. Kemudian tingkat pendidikan merupakan data kualitatif nominal. Kemudian ada tingkat penghasilan per bulan merupakan data kualitatif ordinal yang diurutkan berdasarkan UMP pendapatan dari Kalimantan Selatan. Pengetahuan utama tentang obat-obatan merupakan data kualitatif nominal. Data kuantitatif di sini berupa data kuantitatif diskrit yang tertera pada jumlah responden. Kemudian ada data kuantitatif continuous yang berupa presentasi dari responden. Data dan variabel dari lembar survei kedua berisi persepsi respon terhadap obat generik. Di sini data kualitatifnya digunakan sebagai data kualitatif yang diangkakan. Di sini kategori sangat buruk dianggap dengan angka 1, buruk dianggap dengan angka 2, baik dianggap sebagai angka 3, dan sangat baik dianggap angka 4. Analisis deskriptif dan penyajian data. Analisis deskriptif penelitian ini berdasarkan aspek distribusi data yang disajikan dengan tabel. Measure of tendency, nilai rata-rata respon dari pertanyaan yang diajukan terhadap responden. Data berupa data kualitatif yang diangkakan. Di sini ada STSS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Berdasarkan peninjauan jawaban responden tentang persepsi kualitas obat generik berdasarkan dimensi safety atau keamanan. Di sini nilai paling tinggi 83% dari responden percaya bahwa proses distribusi obat generik mampu memastikan bahwa obat generik aman dan layak dikonsumsi ketika sampai di tangan saya sebagai konsumen. Kemudian ditinjau dari dimensi efisiensi. Di sini 66,67% dari responden setuju bahwa obat generik memberikan hasil yang memuaskan dalam menyembuhkan masalah kesehatan yang saya alami. Kemudian yang terakhir ditinjau dari dimensi acceptability, nilai paling tinggi 78,01 responden setuju bahwa obat generik memiliki kemasan yang meyakinkan bagi saya sebagai konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini, mayoritas responden baik dari dimensi safety, efisiensi maupun acceptability menunjukkan memiliki persepsi yang baik terhadap obat generik.